nomor 3, saya Emis Kawandani. Saya Nurman Putra. Saya Sukoso Sego. Saya Yoga. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal terkait Kopaja. Dalam bidang teknologi material, bahan serat alam mulai digunakan sebagai bahan penguat dalam pembuatan komposit polimer karena sifatnya yang ringan, kuat, ramah lingkungan, dan ekonomis. Jenis-jenis serat alam seperti sisal, flax, jute, rami, dan kelapa telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan penguat untuk komposit polimer. Penggunaan serat alam ini bertujuan untuk menghasilkan bahan komposit yang tidak hanya memiliki keunggulan mekanis dan ramah lingkungan, akan tetapi juga sesuai dengan kebutuhan teknologi modern yang mengutamakan keberlanjutan dan efisiensi biaya. Komposit didefinisikan sebagai gabungan dari dua material atau lebih yang berbeda dalam bentuk dan komposisi kimia, di mana salah satu berfungsi sebagai penguat dan lainnya sebagai pengikat untuk menjaga kesatuan struktur. Penggunaan bahan serat alam seperti serat kelapa sebagai penguat dalam komposit telah banyak dikembangkan karena sifat mekanik dan ekonomisnya yang menguntungkan. Kemudian, serat kelapa termasuk dalam kategori serat yang memiliki karakteristik unik, seperti kekuatan mekanik yang cukup baik, ringan, dan ramah lingkungan. Selain itu, serat alam juga dapat dimodifikasi melalui perlakuan seperti alkalisasi untuk meningkatkan sifat mekanik dan juga kompatibilitas dengan matriks, polimer, dan komposit. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental dengan variabel bebas berupa perbandingan metode modifikasi serat, yaitu tanpa alkalisasi dan dengan alkalisasi menggunakan larutan NaOH dengan konsentrasi 2%, 5%, dan 8%. Variabel terikat adalah kekuatan tarik, sedangkan variabel terkontrol meliputi penambahan McO sebesar 1%, fraksi volume serat kelapa sebesar 30%, dan fraksi volume polyester sebesar 70%. Proses alkalisasi dilakukan selama periode tertentu sesuai standar, dan pengujian kekuatan tarik dilakukan mengikuti standar ASTM D638. Selain itu, proses preparasi dan perlakuan serat dilakukan secara hati-hati untuk memastikan hasil yang akurat dan konsisten. Proses alkalinasi serat kelapa dilakukan dengan merendam serat dalam larutan NaOH dengan konsentrasi tertentu, misalnya 2%, 5%, dan 8%. Selama sekitar 60 menit. Setelah perendaman serat dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan sisa NaOH dan kemudian dikeringkan pada suhu kamar selama sekitar 8 jam agar serat siap digunakan dalam pembuatan komposit. Perlakuan ini bertujuan untuk menghilangkan lignin, minyak, dan kotoran dari serat, serta meningkatkan ikatan antara serat dan matriks polimer. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan alkalis dengan konsentrasi 5% NaOH memberikan peningkatan signifikan pada kelakuan tarik komposit serat kelapa polister, yaitu sebesar 97,356 MPa, lebih tinggi dibandingkan tanpa perlakuan maupun perlakuan dengan konsentrasi lain. Perlakuan ini efektif dalam menghilangkan lignin, hemiselulosa, dan pektin dari serat kelapa, sehingga meningkatkan ikatan antara serat dan matriks, serta memperbaiki sifat mekanik komposit. Sebaliknya, perlakuan dengan konsentrasi 2% dan 8% cenderung menurunkan kekuatan tarik karena kekuatan serat menurunkan akibat penghilangan mikrofiber yang terlalu banyak menyebabkan serat menjadi lebih rapuh. Selain itu, perlakuan alkalisasi juga mempengaruhi sifat renggang dan modulus ion dan komposit, di mana perlakuan dengan konsentrasi 5% NaOH menunjukkan performa terbaik sesuai analisis statistik yang menunjukkan hubungan signifikan antara perlakuan alkalis dan kekuatan tarik. Dapat disimpulkan bahwa variasi presentasi konsentrasi NaOH 0%, 2%, 5%, dan 8%
memberikan pengaruh pada permukaan serat, di mana konsentrasi NaOH 5% menghasilkan komposit dengan nilai optimum untuk kekuatan tariknya sebesar 97,356, sedangkan tanpa alkalinasi atau alkalisasi 6% menghasilkan komposit dengan kekuatan tarik terendah sebesar 90,144.